Dia cuman apa aku nih kena aja Pak. Kayaknya yang tadi kan berobat sama aku mau berobat dulu sama bapak ini. Double guys, double guys, double guys. Double, 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 teman-teman. Wah, saya belum ada ya. Waduh, masih Ini kosong. kata Andi apa? Pak Bom ini pansos katanya. Nggak apa-apa, bansos juga nggak apa-apa, saya mau. Tolong Pak Bom jangan pansos, bansos dong. Sekali-sekali kasih saya bantuan sosial gitu. Guys, maju dia woi. Maju kita. Jangan kalah kita woi. Dia ada topi, kita nggak ada topi. Koko Henry, Iya. ya. Cie-cie yang lagi dilaporin. Gini ya, kakak BLN ya. Setiap orang itu berhak melapor. Ya itu hak dia. Ya, lapor-lapor lah. Nggak masalah itu. Ya kan? Itu adalah hak segala bangsa untuk melapor dan ya siapa aja melapor itu boleh. Nggak masalah itu. Tapi ya Pak Bombo masuknya ada manusia diurapi. Jadi manusia ini udah jadi Tuhan Yesus gitu. Nah, itu dia yang saya bingung. Kita dengar ya, kita dengar, boleh? Kita dengar. Oke. Cuplik aja. Oke. Dua mawar guys. Semua yang menyentuh Edis, yang menentang Edis, gue udah bilang jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Betul. Gue kena, gue udah bilang kalau Edis itu salah, teman-teman dengar ya, kalau Edis itu keliru salah, lu tuh nggak perlu susah payah jatuhin dia, jatuh sendiri, doain Jatuh aja. sendiri. Tangan Betul. Tuhan yang akan bekerja untuk menjatuhkan dia, lu nggak perlu dari tangan kamu kok. Dan aku kataku kalau Tuhan masih mau pakai Edis, lu nyentuh dia, lu kena, udah gue bilang. Betul. Lu bakal kena karena lo menyentuh orang yang diurapi Tuhan gitu loh. Ketemu dulu. Tapi saya kan gak ada nyentuh ya, berarti saya nggak jatuh lah ya. Iya. Jadi Aku percaya tadi sama omongan ibu itu ya, siapa yang nyentuh dia jatuh. Puji Tuhan aku nggak nyentuh, maka aku nggak jatuh. Amin. Double koko. Double. teman-teman double dua ya, double tiga ya. Jadi gini teman-teman ya. Agatha, saya mau tanya Agatha. Kalau saya baca di Alkitab itu kata diurapi itu kan pakai minyak. Nah, kata dalam Mazmur 105 ayat 15 ya. Teman-teman di bawah kita belajar ya. Saya dan Agatha kita dua ini lagi ngobrol santai sambil supaya teman-teman paham yang diurapi itu siapa ya. Di dalam Mazmur 105 ayat 15 yang tadi ada seorang ibu yang mengatakan ya. Ya saya langsung sebut saja inisialnya ya. Sofiatul Al-Hayat gitu loh maksudnya ya. Ya. Jadi berkata jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jadi gini teman-teman ya. Berarti kalau Edis ini berarti seorang nabi. Wah ini bahaya ini. Berarti bisa dikena Matius 24 ayat 24. Gimana nih Agatha ini kalau nabi diurapi? Karena saya sudah Yesus itu yang terakhir diurapi. Karena yang mengurapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Di dalam Matius 3 itu ayat ke-14 dan selanjutnya pada waktu burung merpati kan langsung datang langsung di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-17 kalau nggak salah ya di situ 2 Petrus 1 ya di situ dikatakan inilah anakku yang kuurapi kan dengarkanlah dia yaitu yang kuutus dengarkanlah dia seperti dalam Matius 3 itu ayat yang ke-16 17. Jadi kalau yang diurapi setahu saya sudah nggak ada yang diurapi. Kalau apa dalam bahasa Yunani kan apostel itu istilahnya ya apostel ya istilahnya yang diutus ya. Kalau rasul itu kan diutus bukan diurapi ya. Jadi yang diurapi kan terakhir itu kan Yesus, tidak ada lagi. Karena contoh Saul itu diurapi Nabi Samuel, kemudian Daud diurapi siapa itu Nabi Samuel juga, kemudian Salomo diurapi oleh Imam Sadok ya kan, itu di Raja-Raja 1 ayat 39 kayaknya itu. Kemudian Nabi Elisa raja-raja itu diurapi oleh Nabi Elia itu. Jadi kalau Edis, pertanyaan saya Edis diurapi siapa yang urapi ya kata? Makanya saya naik sama OPK sama Agatha, kita tahu kan? Saya mau belajar ini. Enggak. Karena gini ya, kita tuh nggak bisa Pak Bom ya. Nggak bisa mengatakan akan ada nabi setelah Yesus.
Nggak bisa kita bilang itu karena memang di dalam Alkitab juga dinubuatkan ada nabi-nabi palsu. Akan ada. Jadi sama ya 2 Petrus 2 ayat 1 ya Pak ya. Sampai 2 dikatakan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu tampil di antara bangsa pilihan Allah, demikian akan tampil juga pengajar-pengajar palsu atau guru-guru palsu di antara kamu. Nah itu, dan dia itu akan menghujat penguasa kita, menghujat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan yang menebus kita, menghujat penebus kita. Ya, cara menghujat penebus kita gimana? Ya dengan mengatakan Tuhan Yesus punya Tuhan. Nah itu guru-guru palsu, jelas. Dia itu menghujat yang menebus kita, yaitu Yesus Kristus. Yang adalah Allah kita, kan di dalam perjanjian lama ya kan, akulah Tuhan penebusmu, terus digenapi Yesus penebus, berarti Tuhan yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus itu loh. Jadi Sang Tritunggal Maha Kudus melalui firman itu kan menyatakan bahwa Tuhan itulah yang menebus kita. Jadi kalau kita menghujat bahwa Kristus itu adalah firman Allah dalam kodratnya yang ilahi, yang dia mengatakan bahwa kodrat keilahian yang satu dengan kemanusiaan Yesus itu menyembah Sang Bapa, ya itulah pengajar sesat itu. Bagaimana pula Allah menyembah Allah gitu loh. Karena kita nggak bisa memisahkan antara kemanusiaan dan keilahian Yesus. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan tak terpisahkan itu. Ya, bahkan ketika mati pun mayatnya itu ditungguinya. Ya kan di Kisah Para Rasul itu dikatakan ya, dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Ya, melainkan ya, dia ditunggui gitu loh. Keilahiannya itu menunggui kemanusiaannya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus ini punya Tuhan, itulah nabi palsu itu. Itulah guru palsu itu. Apalagi itulah kalau dari aku ya Pak ya. Kan hati-hati kita semua ini. Ya, jadi gini, saya ada dengar nabi yang diurapi ini, nabi baru ya di TikTok ini ya. Dia menyatakan bahwa penyaliban rencana iblis, perjanjian lama sudah usang, Tritunggal dibuang di tong sampah, makan gorengan 3 ngaku 1. Yang keempat itu boleh poligami. Nanti Agatha tolong kasih tahu ajar Pak Bomom ya, di mana itu ada ayat poligami, siapa tahu ada gitu maksudnya. Nah, terus iman Kristen mengajarkan politeis, tuh politeis. Kemudian Tritunggal ada hierarki dan subordinat, berarti ada hierarki, ada yang lebih rendah, lebih tinggi, subordinat. Kemudian Yesus sendiri saja gitu loh, kata Oneness, sendiri lagi. Mungkin Agatha bisa nyanyi lagu itu ya, lagunya Niki Ardila, almarhum itu, almarhumah ya. Nah kemudian ada Alkitab sudah tidak original, sudah ditambah-tambah. Contoh Markus 7 ayat yang ke 19 itu dan 20. Jadi makanannya halal itu katanya di situ. Terus yang ke-8 Alkitab sudah ya 8 ya. Terus kemudian yang ke-9 Yesus punya Tuhan. Terus yang ke-10 waktu dia diskusi dengan RK, hanya berbakti saja, tidak menyembah. Ada itu. Jadi itu nabi itu dikatakan bahwa tidak boleh menyembah, hanya berbakti aja. Allah Bapa saja dia bilang berbakti gitu loh maksudnya loh. Berarti dalam, saya punya kesimpulan, berarti Yohanes 4 ayat 24 itu waktu Yesus bilang Allah itu roh, barang siapa menyembah dalam roh dan kebenaran. Kayaknya dia mau ganti Agatha, kayaknya. Barang Allah itu roh, barang siapa berbakti dalam roh. Bisa gitu ya, nanti Agatha tangkap ya. Itu gak belajar ya. Kemudian di Alkitab tidak dilarang menyembah manusia. Nah tadi kita berbicara ayatnya, berarti ya jelas otomatis dilarang dong. Kalau itu kan proskoneo, penghormatan, ya itu kan Raja Daud, para budak melakukan proskoneo. Kemudian Daud juga kepada Saul, penghormatan ya. Nah, kemudian orang Katolik dan orang Ortodok ini menyembah apa? Bunda Maria, dalam arti Ortodok itu melalui gambar, patung, Katolik patung. Kemudian yang terakhir diskusi sama Agatha, dia menyamakan, nabi ini menyamakan Yesus sama seperti Musa. Jadi Musa mengapa Allah memberikan ini Musa sebagai apa? Sebagai Allah.
Kemudian kalau Yesus dianggap Yesus juga sebagai Allah. Nah itu yang saya copy. Silakan Agatha tanggapi. Teman-teman tolong bantu ya, tap layar ya. Apa ini